Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Rumah Pers Jogja, Ruang Informasi dan Jagongan Publik. Nah, dalam kesempatan kali ini Jagongan Publik mengetengahkan, kita berkesempatan ngobrol langsung dengan seorang tokoh di salah satu ormas di DIY. Tokoh ini tidak asing lagi di lingkungan DIY, ia adalah Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Farid Jayan Suparjan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, tema yang akan kita ambil adalah sikap pemuda Pancasila menghadapi pilkada di 3 kabupaten, yaitu di Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Nah, langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Apa kabar Pak Jayan? Alhamdulillah baik. Selamat malam. Ya. Baik ya Pak. Pak, ini sebelum saya bertanya tentang pilkada, Pak, saya mengawali pertanyaan ini dengan kondisi pemuda Pancasila DIY sendiri seperti apa? Update sampai hari ini, Pak. Keanggotaannya apakah loyo atau udah semakin menguat itu, Pak? Ya. Jadi pemuda Pancasila DIY terdiri dari 5 kabupaten kota yang alhamdulillah akhir-akhir ini, walaupun ini kita dilanda pandemi COVID, tapi menggeliat dengan dibuktikan sampai hari ini update terakhir keanggotaan berjumlah 54.000 ya. Lebih dikit. Tapi itu sebenarnya jauh dari target kami yang masih merupakan PR kami bersama pengurus, yang kami ditargetkan mempunyai anggota 95.000 berapa. Jadi ya inilah Itu target dari Asimubes, dari MPN itu 95.000 berapa, kami baru mencapai 54.000. Itu angka tidak sedikit, Pak, 54.000 itu. Ya, jadi mungkin kalau nilai angka itu sepertinya luar biasa ya teman-teman. Tapi itu sebenarnya hasil dari perjuangan teman-teman konsolidasi struktural sampai tingkat basis. Valid itu, Pak. Angka itu valid, Pak. Karena itu kader pengurus. Jadi pengurus sampai tingkat basis itu mencapai segitu. Jadi karena pengurus MPW sendiri, Majelis Pimpinan Wilayah, itu hampir mencapai 100 pengurus MPW sendiri. Itu juga pengurus-pengurus Majelis Pimpinan Cabang, belum ditambah kepengurusan PAC dan ranting anak ranting. Jadi Target sampai 95 ribuan itu nanti sampai kapan? insya Allah kalau memang ini berjalan lancar, semangat teman-teman masih stabil ya, saya bilangnya tahun depan sebelum muswil lah mungkin ya, sebelum muswil kami nanti sudah tercapai. Jadi itu terregistrasi itu ya, Pak? Iya, dan kami keanggotaan online oleh Badan KTA tingkat MPN, dan itu bisa dipantau oleh MPN langsung keberadaan keanggotaan itu sampai ke tingkat yang paling basis. Jadi Paling misalnya basis itu anak ranting A itu ketua umum bisa cek benar enggak anggotanya sekian, karena sistem kami online. Pak, kok ini kan mengejar kuantitas ya, Pak, jumlah ya, Pak. Sebenarnya mau dikemanakan, Pak? Cari jumlah yang banyak-banyak gitu. Ya sebenarnya fungsi kami kan sebenarnya organisasi sosial kemasyarakatan ya. Artinya kami tidak mau mulu-mulu. Kami menjalankan organisasi sosial ini, kalau itu anggota kami sendiri kan koordinasinya lebih mudah. Nah, artinya dikemanakan atau kemana itu sebenarnya kembali lagi ke jenjang masing-masing. Ya masing-masing baik di tingkat
PAC, tingkat ranting anak ranting, potensi-potensi di teritorial mereka masing-masing kan mereka yang tahu. Nah, artinya sebisa mungkin kita artinya semakin luas kader ataupun anggota-anggota dari pemuda Pancasila ini semakin banyak akan gimana Pak? Warna pemuda Pancasila di semakin kuat juga. Semakin kuat dan kami menjalankan aksi membantu masyarakat, ya bisa dikatakan kan organisasi sosial kemasyarakatan. Membantu masyarakat akan lebih mudah karena itu adalah kader-kader kami. Nah ini Pak, ini saya langsung ke dengan jumlah yang posisi sekarang 54.000 ya Pak? Iya. Ini menghadapi pilkada Pak. 2 hari lagi, 2 hari ya Pak? Ini kan udah masa tenang ini. Kira-kira Pak, ini melihat kontestasi pilkada di 3 kabupaten ini bagaimana Pak? Saya rasa semua paslon menurut saya baik dan mumpuni semua. Tapi untuk kita kembali ke pemuda Pancasila, karena itu pilkada kabupaten kota ya, kabupaten maaf, bukan tingkat provinsi. Saya kembalikan ke majelis pimpinan cabang masing-masing. Artinya MPC yang pilkada ini harus punya peran penting dalam pesta demokrasi ini, termasuk sikap-sikap mereka menghadapi pilkada. Nah, tapi kebetulan rapat koordinasi di sore tadi, malam ini, MPC melaporkan bahwa mereka ternyata sudah merapatkan pleno diperluas dengan PAC sampai basis, bahwa 3 MPC garis besarnya nih ya, 3 MPC menyatakan membebaskan anggotanya untuk memilih paslonnya masing-masing, dan organisasi institusi ini ya, menetralkan, tidak mendukung satu paslon. Tapi bukan berarti MPC tidak punya tanggung jawab untuk mensukseskan dan segala macam, itu bicara lain. Tapi untuk mendukung secara institusi, majelis pimpinan cabang tidak menginstruksikan untuk mendukung salah satu paslon, membebaskan anggotanya untuk mendukung pilihannya masing-masing. Semua di 3 kabupaten tadi ya. Singkat cerita seperti itu. Semua intinya hasilnya seperti itu. Jadi itu bukan kata ketuanya, tapi hasil rapat pleno diperluas di MPC masing-masing. Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya ketua MPC melaporkan karena semua paslon dekat. Semua paslon dekat dan MPC memprioritaskan untuk lebih memprioritaskan untuk keutuhan organisasi. Untuk menjaga untuk tidak perpecahan organisasi. Tapi secara politik menguntungkan nggak kalau netral gitu? Nanti saya rasa yang mengerti petanya adalah MPC. Jadi sekali lagi majelis pimpinan wilayah MPW tidak intervensi sedikit pun kepada MPC, karena itu yang memahami, mengerti, yang punya teritorial adalah MPC masing-masing. Ya tentunya pertimbangan-pertimbangan itu saya mengapresiasi sekali. Artinya bahwa MPC ini lebih memprioritaskan keutuhan organisasinya masing-masing di tiap MPC maksudnya. Tapi ada lah Pak, kisi-kisi misalnya kriteria pemimpin yang bisa menjadi rujukan lah gitu untuk teman-teman kader-kader. Ya, memang ada des pilkada kami dari MPN resmi ya, kriteria-kriteria itu. Makanya alasan MPC tadi untuk membebaskan atau netral tadi karena semua paslon kriteria itu masuk. Semua paslon. Ya, artinya tidak ada yang memberatkan. Misalnya pengurus MPC yang jadi paslon itu lain, pasti all out. MPC harus all out untuk mendukung itu. Ini tidak ada. Jadi semua paslon di 3 kabupaten ini tidak ada yang pengurus MPC maupun PAC. Tapi kalau anggota, saya harus cek dulu. Sepertinya ada, tapi bukan pengurus.
semua menjalin komunikasi baik ya Pak? Baik. Alhamdulillah baik kepada paslon-paslon itu komunikasinya baik dengan kami. Artinya tidak ada resiko yang dengan kenetralan ini saya rasa itu adalah langkah yang sangat bijaksana bagi organisasi untuk menjalin ke depannya. Silaturahmi ke rumah Bapak misalnya? Maksudnya ke ya, dari calon ada beberapa, tapi yang lainnya juga kontak-kontakan. Artinya komunikasi semua lah, komunikasi semua. Artinya ya Pak, saya beri pengertian juga, para paslon juga maklum. Artinya posisi ini memang kami kembalikan ke MPC masing-masing untuk bersikap. Ya. Dalam hal ini Pak, kan Pemuda Pancasila juga identik dengan keamanan ya Pak. Ya. Jadi nanti kerentanan terhadap gangguan keamanan saat nanti pengumuman atau hasil dari pilkada nanti apakah itu sudah disiagakan? Sebenarnya secara spesifik atau secara khusus tidak, tapi itu salah satu bagian dari kewajiban kami untuk mengamankan lingkungan masing-masing dalam situasi apapun, termasuk pilkada. Makanya saya selalu pantau via komunikasi dengan MPC. Tidak pilkada pun itu kewajiban kami untuk membantu mengamankan. Ini Pak, untuk evaluasi Pak, untuk pembangunan di daerah di Sleman, Gunung Kidul dan Bantul apa Pak kira-kira yang bisa memajukan dari kabupaten itu? Kira-kira pesan apa untuk calon pemenang nanti biar bisa memajukan daerah? Ya, saya rasa semua paslon punya potensi ya. Artinya saya hanya menginginkan siapapun yang terpilih nanti bisa peka terhadap kabupatennya, situasi terkini yang zaman semakin heterogen ya, maksudnya banyak kompleks ya, sangat kompleks, yang dimana harapan saya siapapun yang terpilih bisa peka mensikapi kondisi kabupaten masing-masing. Dan tentunya saya juga perintahkan ke teman-teman MPC, siapapun yang kamu pilih, pemenang pilkada Pemuda Pancasila harus kawal. Jadi kita belajar mendewasakan berpolitik. Jadi bukan karena dukung A kalah, itu jadi enggak. Kita harus legowo, siapapun yang jadi nanti, siapapun yang terpilih Pemuda Pancasila MPC harus mengawal. Termasuk sesama anggota yang beda pilihan harus legowo lah. Kita menyontohi masyarakat bahwa saya dulu pilih A, tapi A kalah, B yang jadi ya kita harus dukung. Baik Pak Zayan, kami minta closing statement ya Pak untuk harapan untuk pilkada ini bisa berlangsung dengan lancar, tertib, aman, dan nanti bisa menghasilkan pemimpin masa depan yang lebih baik daripada 5 tahun lalu. Monggo Pak. Ya. Jadi harapan saya satu ya, semoga pilkada tanggal 9 besok aman, kendali, lancar sesuai harapan, dan siapapun yang terpilih, siapapun pemenangnya, saya harap bisa merangkul konsep-konsep yang bagus dari paslon-paslon saingannya. Artinya itu saudara-saudara kita semua. Artinya daripada satu pemikiran
lebih baik banyak pemikiran dijadikan satu, nggak usah gengsi, karena untuk suatu daerah, untuk masyarakat, yang utama kan masyarakatnya. Ya. Artinya saya yakin semua paslon itu pasti punya keunggulan konsep program. Saya harapkan siapapun yang terpilih nggak usah malu, nggak usah gengsi untuk mengadopsi program-program kompetitornya. Itu saya rasa semua itu rangkumannya adalah legowo. Baik yang kalah maupun yang menang pun legowo. Nggak usah terbelah-belah, tapi kalau sudah dinyatakan final hasil pilkada, ya sudah, yang diutamakan adalah memikirkan daerahnya, memajukan daerahnya, ngopeni masyarakat, ya. Yang Tidak dimana mementingkan golongannya. ya, kami siap sebagai pemuda Pancasila yang punya pengurus sampai basis anak ranting untuk mengawal, untuk panjangan tangan ya dari para bupati yang menang terpilih. Artinya kita siap walaupun tidak ada kontrak politik selama ini, tapi kami siap, artinya mewakili masyarakat sampai ke basis. Oke, baik, terima kasih Pak Jayan. Pemirsa, demikian tadi obrolan jagungan publik dengan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Farid Jayan Suparjan. Saya kira sudah banyak yang kita ulas terkait dengan tema sikap Pemuda Pancasila DIY menghadapi pilkada di 3 kabupaten. Salam Rumah Pers Jogja. Terima kasih Pak.